Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, imbas cuitan Presiden Donald Trump, gedung Capitol Hill diamuk massa yang akhirnya bersikap anarkis. Dan menurut para pakar sejarah dari US Capitol Historical Society, serbuan ke gedung Capitol adalah yang pertama kalinya sejak abad ke-19 lalu. Bahkan kerusuhan ini membuat perusahaan-perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook memblokir akun milik Donald Trump. Nah, seperti apa sebenarnya cuitan-cuitan dari Presiden AS ini yang seringkali membuat kekacauan? Saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Cuitan Trump Mengguncang Dunia. Ya, kita ketahui kerusuhan kembali terjadi di Amerika Serikat di mana menjelang dikukuhkannya Joe Biden sebagai Presiden AS, pendukung fanatik dari Donald Trump menyerbu gedung Capitol Hill. Dan akibatnya 4 orang tewas dalam kekacauan itu termasuk seorang wanita yang tertembak di dalam gedung Capitol Hill. Namun walaupun kerusuhan ini terjadi, Joe Biden tetap diproklamasikan oleh Kongres AS sebagai the next President of the United States dengan 306 suara elektoral dibandingkan Trump yang hanya di 232 suara elektoral. Dan kerusuhan ini disebabkan oleh Presiden dari Amerika Serikat dan juga sekutunya yang selama berbulan-bulan lamanya telah memperkuat klaim penipuan pemilu yang tidak berdasar yang mendorong demonstrasi hari itu. Dan klaim yang tak berdasar ini begitu ya seringkali kita ketahui dibagikan oleh Trump melalui akun media sosialnya. Dan atas dasar inilah Twitter dan juga Facebook, Snapchat dan juga lain-lainnya memblokir atau mengunci sementara akun Presiden Amerika Serikat itu yaitu Donald Trump pada hari Rabu kemarin. Di mana Twitter yang seringkali menjadi tempat Trump untuk menumpahkan kekesalannya, menerapkan tarif dagang kepada China, bahkan memecat para menteri atau pejabat Amerika. Nah, Twitter di sini memblokir akun dari Donald Trump yaitu selama 12 jam. Dan tak hanya Twitter saja, Facebook di sini juga demikian memblokir akun dari Donald Trump yaitu selama 24 jam. Bahkan Twitter dan juga Facebook di sini ini sama-sama menghapus konten-konten dan juga cuitan-cuitan atau postingan Trump yang dinilai ini menjadi provokator ya dalam kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana tanggapan Trump melihat chaos atau kekacauan yang disebabkan dan juga kerusuhan yang disebabkan oleh dirinya ini? Apakah Trump merasa puas melihat banyak sekali pendukung-pendukungnya yang bahkan rela terkorban untuk dirinya atau mungkin justru sebaliknya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami tampilkan untuk Anda, ini adalah cuitan Trump di akun Twitternya yang kemudian diblok oleh Twitter. Di mana setelah adanya kekacauan ini, Trump mencuit seperti ini, I am asking for everyone at the US Capitol to remain peaceful. No violence, remember we are the party of law and order, respect the law and our great men and women in blue. Thank you. Di mana Trump di sini setelah melihat kekacauan yang terjadi, ini mengimbau untuk para pendukungnya agar mentaati hukum. Atau dengan kata lain, yang menerima hasil dari Pilpres Amerika Serikat. Agak miris kalau kita lihat karena sejak terpilihnya Joe Biden, Trump kan memang sering sekali begitu ya mengancam akan membuat gugatan-gugatan hukum dan juga mengklaim bahwa banyak sekali kecurangan yang terjadi ketika pemilu. Namun hingga saat ini memang belum bisa membuktikan kata-kata adanya kecurangan tersebut. Kemudian kita lihat ada data menarik di sini. Di sini adalah riset dari The Times terkait dengan cuitan-cuitan Trump selama ia menjabat sebagai presiden. Kita akan lihat apa saja isi tweetnya dari Trump berdasarkan kategori. Tercatat selama Trump menjabat sebagai presiden begitu ya, ada sekitar 5.889 cuitan yang dinilai oleh The Times ini berisi kecaman kepada banyak pihak ya. Ada di 5.889 atau terbanyak di antara tweet-tweet Trump yang lain. Lalu kemudian ada sekitar 4.876 pujian, ternyata ada pujiannya juga, nggak cuma kecaman begitu ya, tapi kalau kecamannya memang kalau kita lihat di sini angkanya ini lebih banyak. Lalu kemudian ada sekitar 2.405 cuitan yang mengecam Partai Demokrat sebagai partai oposisi dari Trump begitu ya. Lalu kemudian ada juga 2.026 cuitan yang dimana Trump di sini memuji dirinya sendiri terkait dengan peningkatan lalu perbaikan-perbaikan yang terjadi pada ekonomi Amerika Serikat selama ia menjabat. Lalu kemudian ada sekitar 1.710 teori konspirasi yang dinilai oleh The Times ini dicuitkan oleh
Trump selama ia menjabat dan juga ada 1.308 cuitan yang mengecam media karena kita ketahui banyak sekali memang berita-berita terkait dengan Trump dan Trump seringkali juga ini tidak puas begitu ya dengan berita-berita yang dibuat kepada dirinya. Lalu kemudian ada sekitar 851 cuitan yang katanya ini merendahkan minoritas dan bahkan 570 cuitan yang mengecam imigran. Karena kita ketahui memang Presiden Amerika Serikat ini kan seringkali dinilai agak rasis begitu ya terkait dengan kelompok-kelompok minoritas dan juga migran di Amerika Serikat. Nah, dengan banyaknya cuitan-cuitan kecaman dan juga ancaman cuitan Trump ini memang sering sekali nih membuat ekonomi global merana dan juga para pelaku pasar deg-degan. Nah, kita lihat seberapa nilai dari cuitan-cuitan Trump yang sangat banyak sekali ini ya selama ia menjabat yang sering kali ini membuat pasar global deg-degan dan juga pastinya pelaku pasar ini juga menanti-nanti ya apa saja yang akan dikatakan oleh Trump yang mungkin akan merugikan mereka. Ini fakta yang menarik kami tampilkan di sini sekaligus memang agak miris karena cuitan-cuitan Trump ini ternyata mampu membuat ekonomi dan juga pasar saham merugi. Bahkan kalau kita lihat di sini angkanya hingga mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Kita ambil satu case saja di sini yang telah dirangkum oleh The Forbes di mana pada 24 Agustus 2019 ada sekitar 6 cuitan Trump pada hari itu yang mengkritik Gubernur The Fed Jerome Powell terkait dengan kebijakan moneter. Di hari yang sama, Trump ini juga mencuit akan kembali menambah penerapan tarif dagang kepada China. Alhasil dalam satu hari perdagangan saja Dow Jones terkoreksi bahkan mencapai 573 poin dan berdasarkan perhitungan dari Forbes, cuitan-cuitan Trump dalam satu hari ini saja bernilai waktu itu mengkoreksi pasar yaitu sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat. Bukan rupiah tapi dolar Amerika Serikat. Ini angkanya tinggal kita kalikan ke 14 kali. Dan selain membuat cuitan-cuitan yang merugikan banyak pihak, Trump juga kita ketahui ini menjadikan Twitter sebagai media untuk dirinya memecat orang-orang yang ada di pemerintahan AS. Nah, seperti kita ketahui Menteri Pertahanan dari Amerika Serikat Mark Esper yang dipecat melalui akun Twitternya Donald Trump juga. Lalu kemudian tak hanya Mark Esper, ini ada juga Direktur Badan Keamanan Cyber AS yaitu Christopher Krebs yang juga dipecat melalui akun Twitternya. Dan sebab pemecatan dari Direktur Badan Keamanan Cyber AS ini agak miris sebenarnya karena Krebs di sini menyebutkan bahwa Pilpres Amerika Serikat berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan yang berlaku. Jadi inilah yang membuat Donald Trump murka begitu ya karena Direktur Badan Keamanannya saja mengatakan bahwa sebenarnya Pilpres AS ini fine-fine saja begitu. Tidak ada kecurangan dan juga mungkin banyak sekali yang disebutkan oleh Trump kekacauan yang terjadi akibat dari Pilpres ini tapi tidak terbukti. Nah, lalu setelah cuitan-cuitan kontroversial ini ada satu polemik lagi yakni Trump yang ternyata berperang dengan perusahaan-perusahaan media sosial tempat ia menumpahkan kekesalan ini. Nah, seperti apa perang dari Donald Trump dan juga perusahaan-perusahaan media sosial terbesar? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada setidaknya 3 platform yang bermasalah dengan Donald Trump dan juga disebut oleh Trump merugikan dirinya dan juga masyarakat AS. Di mana Twitter, Facebook, dan juga YouTube ini menjadi nama-nama yang disebutkan oleh Trump. Dan terutama dengan Twitter, di mana polemik Trump dengan Twitter ini kembali memanas setelah Twitter memberikan tautan peringatan atau cek fakta pada 2 cuitan Trump yang dianggap menyesatkan tentang pemilihan umum melalui surat di Amerika Serikat. Dan terang saja pastinya hal itu menyulut kemarahan dari Trump dan sebagai balasan, Trump di sini menuduh Twitter mencampuri pemilu 2020 dan menghambat free of speech yang ada di Amerika Serikat. Di mana Trump mengatakan, di sini ada cuitan dari Trump, kami tampilkan untuk Anda, bahwa saat ini raksasa media sosial seperti Twitter menerima perisai kelangsungan hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan teori bahwa mereka bukan platform netral. Kami muak dengan itu tidak adil dan sangat tidak adil. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Trump begitu ya ketika ditandai cuitannya oleh Twitter ini langsung murka dan langsung menuduh bahwa Twitter ini menghambat yang namanya free of speech atau kebebasan berbicara di Amerika Serikat. Jadi berikut ini adalah sederet polemik-polemik yang terjadi ketika Trump menjabat sebagai orang nomor 1 Amerika Serikat akibat dari unggahan atau cuitan sang petahana di media sosialnya. Dan melihat Joe Biden yang tidak seaktif Trump begitu ya di media sosialnya, apakah ke depannya kerusuhan-kerusuhan dan juga panic selling yang kerap terjadi di era Trump ini juga akan pergi seiring dengan keluarnya Trump dari Gedung Putih? Kita nantikan bersama.